Wah, di situ pada geram semua. Apalagi tadi Pak Hendy ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa makhluk tersebut ada di warungnya Mas Bayu. Ini udah jelas ada yang ingin mencelakai saya. Tapi kenapa harus dia? Sudah sabar. Tapi kenapa harus warung itu? Sedangkan dia baik sama aku. Wah, Pak Hendy ini stres melihat anaknya seperti itu. Kondisi keluarga semakin parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mas, boomnya kayaknya kurang deh. Seperti biasa absen, namanya siapa, kotanya di mana, tinggalnya di mana, biar saya ini kenal tambah deket. Sekarang itu semakin banyak subscribernya ya. Saya senang sekali, saya mengucapkan terima kasih beribu-ribu rasa, saya terima kasih sekali. Karena tanpa kalian, saya ini gak bakalan semangat. Ternyata dengan kalian absen, ya kan, ini pengaruh sekali ketika saya ini membawakan cerita dari menit awal sampai akhir, gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Di episode kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pengirim cerita, ya kan, yang sudah rela nunggu segala macam, yang udah lama banget dan sudah banyak yang saya bacakan. Ada juga yang belum saya bacakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki melimpah. Amin. Nah, pastikan semuanya sudah absen ya. Di cerita kali ini kiriman juga sama. Ini ada cerita, ada seorang pedagang yang dimana pedagang tersebut ini diserang santet. Dan kiriman santet tersebut mengakibatkan hancurnya usaha dari orang tersebut. Gak cuma itu, putri tercintanya nyaris mati. Sanggupkah orang tersebut, pedagang tersebut ini menghindar dari serangan santet itu? Apakah dia akan menempuh jalur lain seperti balas dendam? Dan di cerita ini sebenarnya siapa yang menyantet pedagang tersebut? Kalian sudah penasaran semuanya akan cerita tentang kiriman santet? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, dari pengirim cerita ini meminta untuk semua nama tempat toko yang berhubungan di cerita ini disamarkan. Kisah ini belum begitu lama, kisaran tahun 2015. Toko di sini kita sebut saja namanya Pak Hendy. Pak Hendy ini hidup dengan istri dan ketiga putrinya. Nah, istri Pak Hendy kita sebut saja namanya Bu Mirna. Dua di antara anak Pak Hendy ini yang paling kecil-kecil, ya kan, yang nomor 2 dan nomor 3, ini masih SD. Dan anak yang pertama, putri yang pertama kita sebut saja namanya Niken. Niken ini sudah lulus SMA. Dan bisa dikatakan di sini, Niken ini cucu yang disayang neneknya. Hingga pada suatu ketika Pak Hendy dan keluarga ini pindah meninggalkan orang tuanya, pergi ke kota. Ini neneknya ini sempat nangis. Cucu-cucunya ini ikut pindah juga. Karena apa? Karena usaha di kampung ini kurang membuahkan hasil. Nah, bisa dikatakan ya kan, ini saya cerita sebelum Pak Hendy pindah gitu kan ya. Pak Hendy ini anak nomor 4 dan masih punya 2 orang adik perempuan. Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya kan. Ini sudah pindah rumah, tidak gabung sama orang tua. Nah, jadi yang di rumah orang tua ya kan, yang pertama kedua orang tua, terus di situ berarti bisa dikatakan Pak Hendy ini anak tertua di situ karena yang lainnya udah pindah. Dan ada 2 orang adik perempuan, Sari dan Yuyun. Sari dan Yuyun semuanya ini udah pada berkeluarga dan tinggal di situ. Saya bilang tadi karena Pak Hendy ini ingin menaikkan usahanya, Pak Hendy dan anak istrinya ini pindah ke kota. Setelah pindah ke kota, yang pertama Pak Hendy cari adalah kontrakan. Nah, setelah menemukan kontrakan, Pak Hendy pun bilang sama istrinya, "Bu, bapak ini mau nyari tempat untuk usahanya, Bu. Sementara kalau rumah ini dulu ya, Bu. Ini cukup kok, Bu, untuk naruh barang segala macem dan anak-anak di sini sepertinya Bapak lihat nyaman." "Iya, Pak, kalau bisa cari tempat jualan yang rame, Pak." "Iya, Bu, ini kan kota. Pasti banyak tempat-tempat yang dimana ini rame, Bu. Doain Bapak ya, Bu." "Iya, Pak. Oh ya, jangan lupa, Bu. Anak-anak, ya kan. Ini nanti Ibu dibantu Niken, ya. Ini adik-adiknya Niken ini dicarikan sekolah yang dekat dari rumah. Agar Ibu ini juga bisa memantau. Itu pesan Bapak, Bu." "Iya, Pak." Nah, singkat cerita, akhirnya
Pak Hendy ini keliling kota nih dengan menggunakan sepeda motor keliling kota nih. Nah, Pak Hendy keliling kota, dia ini nyari tempat-tempat nih yang sekiranya tempatnya bagus nih. Nah, saat keliling kota memang Pak Hendy ini belum menemukan tempat yang pas. Mana ya? Kalau di sini deket dengan kampus, tapi ini ada es juga. Kalau di sebelah sana ini ada bakso juga. Aku coba cari lain lah. Hari pertama, hari kedua, sampai 1 minggu. Nah, pada saat itu istrinya ini tanya, gimana Pak? Ini udah 1 minggu, Bapak udah ada pandangan tempat belum? Belum ada yang pas Bu, belum ada yang cocok. Cuma Bapak tahu Bu, Bapak ini punya teman Bu di kota ini. Emang iya Pak? Iya Bu, Bapak punya teman di sini namanya Pak Rohim. Dulu teman sekolah Bapak Bu, dan katanya beliau sekarang sukses. Makanya Bapak mau main ke rumahnya Bu. Bapak tahu Bu alamatnya. Siapa tahu dengan Bapak ini tanya sama Pak Rohim ini bisa merekomendasikan Bu tempat mana yang layak untuk kita jualan Bu. Oh ya udah Pak, Ibu doain semoga Bapak lekas dapat tempat Pak. Iya Bu. Dan anak-anak gimana Bu? Anak-anak udah Pak, untuk sekolah segala macam anak-anak udah aman Pak. Oh ya udah Bu, mungkin besok pagi Bapak ini mau ke tempat Pak Rohim. Ya udah Pak, hati-hati. Singkat cerita, keesokan paginya Pak Hendy ini berencana ini mau main ke tempatnya Pak Rohim. Nah, saat dia melaju motor, ya kan, saat dia ini melaju motor mau menuju ke rumahnya Pak Rohim, ya kan, di tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Hendy ini berhenti. Dia mengerem motornya ketika Pak Hendy ini melihat sebuah perempatan besar di situ, dan di situ banyak ruko-ruko dan depannya ini banyak kedai-kedai jualan di situ dan rame. Pak Hendy ini melihat satu persatu dan ternyata di situ belum ada yang jualan es teh jumbo dan bakso jumbo. Pak Hendy ini lihat, oh belum ada ini di sini. Ini semuanya nasi goreng, pecel lele, ya kan, dan lain-lain. Tapi nggak ada yang namanya jualan es teh jumbo dan bakso. Nah, pada saat itu Pak Hendy ini matanya tertuju kepada sebuah lapak kosong di depan ruko, ya kan. Ini sangat menarik untuk jualan di situ. Dan pada akhirnya Pak Hendy ini mengurungkan niatnya pergi ke tempatnya Pak Rohim. Ke tempat Pak Rohim nantilah. Siapa tahu masih ada tempat kosong di sini dan lapak itu mudah-mudahan bisa untuk aku jualan. Nah, pada saat itu akhirnya ini Pak Hendy ini nyebrang. Setelah itu memarkirkan motor. Nah, di situ Pak Hendy ini nyoba nanya. Ada seorang penjual nasi goreng yang dimana ini kalau siang ini buat jualan kayak ketoprak gitu. Nah, kalau malamnya ini buat nasi goreng. Nah, kebetulan nih, ya kan, dia ini lagi beres-beres. Nah, pada saat itu Pak Hendy pun langsung bertanya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Ini Mas, nama saya Hendy. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Mas, saya lihat di sini banyak warung-warung ramai, kedai-kedai ramai. Kira-kira Mas, masih ada lapak nggak ya Mas? Oh kalau lapak ya masih ada. Itu Pak di sebelah sana itu ada lapak Pak. Bapak lihat? Iya sih, saya juga tadi udah mikir ke situ. Itu kok ada lapak di situ. Nah kira-kira itu udah ada yang pakai belum Mas? Oh itu belum ada yang pakai Pak. Itu kemarin orangnya udah pindah Pak. Oh kalau gitu, jadi gini Mas. Saya ini punya usaha. Saya juga jualan juga. Saya jualan es teh jumbo dan bakso. Nah, saya ini pengen jualan di sini. Kebetulan saya juga baru pindah. Saya juga nggak jauh rumahnya dari sini. Kira-kira Mas tahu nggak Mas? Dengan siapa saya bisa menempati rumah ini? Saya ngomong sama siapa? Oh sebentar Pak. Saya lihat orangnya di rumah apa enggak ya? Maaf Mas ngerepotin nih. Nggak apa-apa Pak. Tenang aja Pak. Oh ya Pak. Nama saya Bayu. Panggil saja Bayu Pak. Saya ini masih muda Pak. Ya Mas Bayu, makasih Mas Bayu. Akhirnya Mas Bayu ini ya kan, ini pergi ke sebuah rumah yang mempunyai ruko ya kan, dan di depan ruko tadi ini kayak ada teras luas buat jualan dan bisa dibangun juga karena ada trotoar aman gitu, tidak mengganggu pejalan kaki. Ke arah jalan raya ini juga masih ada jeda. Mas Bayu ini akhirnya ini balik lagi nemuin Pak Hendy. Pak Hendy, itu bapaknya ada di sana. Mari Pak. Ada di rumah ternyata, saya anterin Pak. Wah, ngerepotin Mas Bayu nih. Gak apa-apa, tapi maaf Pak, bapaknya ini memang orangnya seperti itu, agak misterius. Misterius gimana Mas? Ya, Bapak kesana aja lah, ya. Ayo, mari saya antar. Nah, pada saat itu, Mas Bayu pun ngomong nih sama pemilik lapaknya. Kita sebut saja pemilik ruko dan lapak.
Ini kita sebut aja namanya Pak Warno. Nah, pada saat itu Mas Bayu ini yang memulai. Selamat siang Pak Warno. Siang Mas Bayu, ada apa ya? Jadi gini Pak Warno, ini namanya Pak Hendy. Beliau ini pengen menyewa lapaknya Bapak. Kebetulan beliau ini juga jualan sama seperti saya. Oh ya, itu kebetulan masih ada. Ya kalau mau. Kalau boleh tahu jualan apa Pak? Kalau saya es teh jumbo dan bakso jumbo Pak. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak, Bapak ini aslinya dari mana? Saya dari kampung Pak. Saya sengaja ke kota ini biar jualan saya ini tambah pesat Pak, maju pesat. Oh baguslah kalau kayak gitu. Cuma ini kota Pak. Beda dengan yang namanya desa. Kalau memang Bapak mau nyewa lapak saya, apa Bapak sanggup untuk bayar mahal? Emang mahal ya Pak? Ya iyalah. Ini kan kota. Tapi saya jamin, warung Bapak ini bakalan laris. Sudah pasti laris. Ya tapi memang harganya, tanya sendirilah sama Mas Bayu. Mas Bayu tahu harga-harga lapak-lapak di sini. Oh gitu ya Pak. Tapi laris ya Pak kalau di sini. Ya bisa lihat sendirilah. Warung-warung di sini ramai. Oh iya Pak. Nah satu lagi. Saya hanya menyediakan lapak. Untuk tenda segala macam, meja, kursi segala macam saya ini enggak. Saya hanya menyediakan lapak kosong. Yaitu kalau mau. Pada saat itu Pak Warno ini menyebutkan nominalnya. Dan memang bagi seorang Pak Hendy ini sangatlah mahal. Tapi karena Pak Hendy yakin di situ bakalan laris ya kan. Apalagi Pak Warno sudah ngomong. Saya jamin di situ pasti laris. Ini yang membuat Pak Hendy ini tidak berpikir ulang. Udahlah aku mending buka di sini. Aku menyewa di sini. Gak apa-apa lah. Iya Pak kalau gitu saya nanti balik lagi ke sini Pak. Saya mau ngobrol dulu sama istri saya. Oh ya udah. Tapi jangan lama-lama ya. Karena apa? Kalau ini kamu gak jadi, ini pasti banyak orang yang langsung datang ke sini. Iya Pak. Tapi tolong Pak, jangan dikasihkan ke orang dulu Pak. Biar saya ini ngobrol sama istri Pak. Ya udah. Kamu mau ke sini kapan? Mungkin besok pagi Pak. Saya tunggu besok pagi jam 9. Ya. Maaf, saya lagi sibuk. Itulah Pak Warno. Orangnya ini tegas. Tang. Selesai udah. Nah. Pada saat itu akhirnya Pak Hendy ini cerita sama istrinya, Bu Mirna. Bu, ini ada lapak, harganya sekian. Hah? Mahal banget Pak. Akan tetapi tempatnya strategis Bu. Kita bisa laku keras di situ Bu. Banyak kedai-kedai yang buka di situ. Dan lagi Bu, pedagang-pedagang di situ ramah-ramah Bu. Ya Ibu terserah Bapak. Kalau memang Bapak cocok di situ, ya Ibu manut Pak. Tapi apa iya Pak, dengan angka segitu nanti bisa pulang uang yang lebih dari itu Pak. Udahlah Bu. Namanya ikhtiar. Nanti gampang. Ketika kalau kita ini nggak pas di situ, kita cari tempat lain Bu. Keesokan hari sesuai dengan perjanjian mereka, Pak Hendy ini datang menemui Pak Warno dan memberikan uang. Ini Pak, saya jadi nempatin Pak. Tapi mungkin saya nempatinya dalam minggu-minggu ini Pak. Saya mau benahin dulu, saya mau taruh gerobak di sini, saya akan pasang tenda patennya dulu Pak. Ya, berarti ini kamu deal ya, kamu nempati tempat ini ya. Makasih Pak. Akhirnya ya kan keesokan hari, Pak Hendy ini kembali menyewa truk seperti kayak boyongan pertama. Pak Hendy ini menyewa truk ini untuk membawa gerobak ya kan. 2 gerobak besar, beberapa bambu-bambu, tenda, dan meja kursi. Setelah itu barulah jalan di situ. Dibikinlah di situ kedai yang memang bisa dikatakan kayak semi permanen gitu ya. Jadi di situ memang diperbolehkan buat jualan. Apalagi itu bukan tanah pemerintah, itu memang tanah pribadi. Jadi diperbolehkan. Di depannya ini baru ada trotoar, terus jalanan ini masih panjang gitu, masih jauh gitu. Hingga pada akhirnya dimulailah pembuatan tenda segala macam. Gerobak-gerobak udah mulai ditata. Pada saat mulai benah-benah ya kan, ada beberapa tukang yang disuruh sama Pak Hendy juga. Ini nggak lama kemudian Mas Bayu ini datang, langsung nyapa Pak Hendy. Pak Hendy, Mas Bayu, gimana Mas Bayu kabarnya? Baik alhamdulillah. Pak Hendy, wah lengkap banget ya. Ini ada 2 gerobak, ada beberapa meja, ini ada tenda, segala macam komplit nih Pak. Iya Mas, ya kayak gini lah Mas, sampean tahu sendiri orang jualan gimana. Iya Pak, Pak izinkan saya ikut bantu-bantu ya Pak. Loh, Mas Bayu kan sedang rame warungnya itu saya lihat. Udah Bapak tenang aja. Itu ada istri saya pengen bantuin Bapak ya. Ini Mas Bayu baik ini.
bersihin meja, ngelap meja segala macem, ya kan? Di situ mendirikan bambu-bambu, terus masang tendanya segala. Mas Bayu ini ikut. Terus gak lama kemudian Bayu ini pamit, Pak, saya ke warung dulu sebentar. Iya Mas Bayu. Akhirnya Mas Bayu ini ke warung. Tak lama kemudian justru Mas Bayu ini bawa makanan. Pak, ini buat tukang-tukang bapak. Ini cicipin Pak ketoprak dari istri saya. Ini kan kalau siang istri saya jualan ketoprak. Aduh, jadi ngerepotin Mas Bayu. Gak apa-apa, gak usah bayar. Udah, tenang aja. Silahkan cicipi. Beberapa tukang makan. Begitu juga dengan Pak Hendy. Ini gak lama kemudian Bu Mirna dan anak-anaknya termasuk si Niken, ya kan, ini datang naik angkot, ya kan, numpang angkot terus turun di situ. Terus barulah mereka kumpul di situ. Kalian kesini ya? Iya Pak, Niken pengen lihat warungnya Bapak kayak apa. Biar Niken nanti gak canggung, biar Niken ini tahu. Ini Bu ngasih tahu nanti turun-turunnya di sini. Ini akhirnya kita bareng-bareng kesini Pak. Iya, ini warungnya lagi dibenahin Dok. Ya udah bantuin Bapak yuk. Oh ya, ini cicipi. Ada ketoprak dari Mas Bayu. Mana Pak warungnya? Itu orangnya baik Bu. Di sini itu orang baik semua Bu. Syukur Pak, alhamdulillah. Ya udah Bu, Bapak beres-beres dulu. Nah, akhirnya kan Niken makan di situ. Jadi yang bapaknya, yang tadi bapaknya ini makan, ya kan, ini gak jadi gara-gara ada Niken dan adik-adiknya. Akhirnya dibagi-bagi sama adiknya. Karena pedes adik-adiknya ini gak mau. Akhirnya itu ketoprak dimakan sama si Niken. Nah, singkat cerita warung pun sudah berdiri, ya kan, warung sudah berdiri. Dan pada saat itu ini Pak Hendy ini cerita sama istrinya, Bu, ini kurang lebih 2 hari lagi kita buka, ya kan, ini kan warung sudah berdiri nih Bu. 2 hari warung kita buka, kita siapin semua masakan, kita bikin yang paling enak Bu. Nah, kita undang saudara-saudara kita Bu, adik-adik Bapak yang di rumah beserta keluarga, juga keluarga Ibu. Nanti teman-teman juga kita undang, termasuk teman Bapak yang ada di sini Pak Rohim Bu. Ini ibarat kata kayak grand opening Bu, ya, promo. Yakin Pak, gak apa-apa keluarga Ibu nanti pada kesini? Gak apa-apa Bu, biar kelihatan rame aja dulu, ya, namanya juga jualan Bu. Ya udah kalau gitu Pak, nanti Ibu telepon sama keluarga Bapak juga ya Pak, telepon sama keluarganya Bapak. Iyo, akhirnya ya kan, tibalah hari H, di mana Pak Rohim juga ditelepon. Pak Rohim akhirnya datang, ya kan. Wah, datang semua. Di sini Sari, Yuyun, ibu bapaknya Pak Hendy datang, adik-adiknya Pak Hendy juga datang, Sari dan Yuyun, ya kan, beserta keluarga datang di situ makan rame-rame, ya kan. Jadi langsung menjadi sebuah sorotan. Ini baru buka tapi kayak wah, orang ini lihat, wah kok rame banget. Nah, di sini Pak Hendy pun ngomong sama keluarga-keluarga yang lain. Jadi gini, seberang-seberang ini ada warung-warung juga, mereka ini baik. Apalagi Mas Bayu itu warungnya di sana, ya. Kalian kalau mau jajan monggo silahkan, ya. Kalau kalian mau menikmati makanan-makanan yang ada di kedai-kedai di samping-samping saya, ya kan, monggo silahkan, ya kan. Oh iya. Nah, akhirnya sebagian dari keluarganya Pak Hendy, sebagian keluarganya dari keluarganya Bu Mirna, mereka ini jalan-jalan juga di situ karena memang sepanjang jalan itu bener-bener warung yang rame-rame dan masakannya ini enak-enak. Sari dan Yuyun pun akhirnya dia jajan ke tempatnya Mas Bayu gitu. Ibu bapaknya Mas Hendy ada di situ, merasa bangga. Ibu bapak seneng lihat kamu di kota kayak gini, mudah-mudahan berkembang ya Nak. Iya Bu, pokoknya bapak ibu di kampung tenang aja ya. Nanti kalau Hendy ini sukses, Hendy bakalan sering main ke kampung. Ya Bu ya, gimana tadi naik bis? Jauh ya Bu? Ya lumayan, capek tapi yo seneng lihat kamu kayak gini sama keluargamu. Ibu ikut seneng. Apalagi ibu ini bisa ketemu dengan cucu-cucu ibu. Ini ngobatin rasa kangen ibu, Le. Iya Bu, doain aja Bu. Singkat cerita, 2 minggu sudah Pak Hendy dibantu oleh Niken, putri pertamanya Pak Hendy. Ini jualan di situ, ini bener-bener ramai. Selama 2 minggu, ini banyak orang jajan di situ. Ini ngerasa puas. Dan Niken ini orangnya supel. Selalu menanyakan, Kak gimana Kak, baksonya kurang apa? Oh enak kok Mbak. Untuk ST-nya gimana? Oh enak, seger banget. Pokoknya ini the best banget pokoknya. Makasih Kak, makasih. Wah kayak gitu. Si Niken ini pengen tanya, tahu. Jadi biar lidah orang kota ini pas gak sih ngerasain masakannya Niken, ya kan? Ngerasain warungnya Pak Hendy. Ini biar mereka ini puas. Pak Hendy seneng. Ya kan, Pak Hendy ini senang, Niken senang, ya kan? Karena memang bukannya ini dari siang, dari jam 10 pagi, ini tutupnya ini nanti bisa sampai jam 10 malam, gitu kan? Nah, pada saat mau tutup, menjelang tutup, tiba-tiba ini ada Pak Warno, pemilik lapak, datang. Pak Hendy lagi sibuk kayaknya. Iya Pak Warno, Pak silakan Pak duduk dulu. Nggak usah, saya ini mau cepetan. Ya, saya lihat warungnya sampean ini benar apa kata saya.
rame. Iya Pak, sesuai dengan omongan Bapak, warung saya ini rame Pak akhirnya. Nah, saya bilang juga apa? Ini tanah banyak rezeki. Udah pasti rame. Tapi ingat, saya belum nyampein sama sampean. Biar sampean tahu. Apa itu Pak Warno? Jadi gini, kalau saya lihat semakin hari penjualan Bapak ini naik, banyak orang pada jajan ke sini, saya berhak menaikkan sewa lapak. Loh Pak, maksudnya gimana Pak? Kan bukannya sesuai perjanjian di tiap bulannya seperti itu Pak? Itu aturan saya. Kalau kamu mau, berarti setiap per bulannya ini nambah 10%. Tapi kalau enggak, ya maaf. Kamu nanggung resikonya. Loh, kok bisa kayak gini Pak? Ya kan saya lihat perubahannya. Kalau sampean ini jatuh, saya nggak mungkin menaikkan. Tapi kalau sampean naik, saya berhak untuk menaikkan juga sewa lapak. Kalau tidak, masih banyak yang mau nempatin ini. Ngerti? Oh, iya Pak. Ya sudah, saya pulang dulu. Akhirnya Pak Warno meninggalkan. Nah Niken ngomong Pak, itu yang punya lapak ya Pak? Iya Dok. Loh Pak, kok orangnya kayak gitu sih Pak? Orangnya kok keras kayak gitu Pak? Udah, jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau orangnya tahu, Bapak malu takut. Iya Pak, maafin Niken Pak. Nah, ternyata ada peraturan baru. Ketika warung rame mau gak mau, harga lapak naik juga. Wah, ini ngeri juga nih sewa lapaknya model kayak gini. Saya baru tahu gitu kan ya. Kecuali pindah ganti tahun apa-apa. Ini enggak. Jadi bisa naik kapan saja per bulan sesuai keinginan dari Pak Warno pemilik lapak tersebut. Nah, berjalannya waktu ya kan ternyata bener apa kata Pak Warno, naik terus. Warungnya Pak Hendy ini jadi laris. Dan Pak Warno setiap bulan wajib meminta tambahan 10%. Boom. Nah, di sini Pak Hendy karena ngerasain di situ rame ya kan, Pak Hendy pun seneng. Anak-anak semua diajakin jalan-jalan ketika libur. Dan di sini istrinya Pak Hendy pun sempat mempertanyakan, Pak, tapi kok ibu ada keanehan ya Pak? Lawong udah bayar kok dimintain terus, dimintain tambahan. Kok aneh ya Pak? Udahlah Bu. Yang penting kita ini semakin maju Bu. Kita semakin maju. Bapak yakin di kemudian hari kita bisa buka cabang sesuai dengan impian ibu. Iya Pak. Ya udah doain saja. Singkat cerita, berapa bulan kemudian ya kan, Pak Warno kembali datang. Pak, 2 bulan kemarin saya ini nggak minta tambah loh. Bapak berasa kan? Ya. Nah di bulan ini saya nggak mau tahu. Saya mau minta tambahan lagi. Seperti biasa bunga 10%. Ya. Pak, tapi kondisi saya ini kemarin baru untuk sekolah anak dan lain-lain Pak. Dan saya juga ada ngirim rumah juga Pak, orang tua saya di kampung. Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus sesuai apa kata saya. Ikuti aturan saya. Oh iya Pak, nanti tanggal sekian saya bayar, tapi untuk bunganya nanti double nggak apa-apa kan ya Pak? Sama bulan depannya. Ya udah, saya pulang. Tiba-tiba Pak Warno meninggalkan lagi dengan muka ketusnya. Akan tetapi memang laris. Berjalannya waktu, yang namanya keluarga, bapak ibu ini kan dengar anaknya di kota ini maju, jualannya maju. Akhirnya bapak ibu sering datang ke situ. Bapak ibu sengaja, memang sangat romantis ini bapak ibu. Bapak ibunya dari Pak Hendy, walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, ini mereka ini dibela-belain ngangkot ke situ karena senang dengar anaknya sukses gitu kan. Nah, terus menerus setiap berapa minggu sekali bapak ibu ini datang ya kan, senang di situ jumpa, ketemu dengan Niken, ketemu dengan adik-adiknya Niken, senang gitu kan. Nah, singkat cerita, pada suatu malam ya kan, pada suatu malam ya kan, ini Bu Mirna ini sering yang namanya sholat malam. Nah, pada waktu itu Bu Mirna ini mau ngambil air wudhu. Ke belakang lah, kamar mandi yang ada dekat di dapur ini berada di belakang. Bu Mirna ngambil air wudhu di situ. Dan gak lama kemudian setelah Bu Mirna ini ngambil air wudhu, tiba-tiba Bu Mirna ini mendengar ada suara dengkuran. Suara apa itu? Dengkuran apa itu? Kurang lebih ini jam 12 lewat sudah. Jam 12 malam lewat. Hampir jam 1. Nah, pada saat itu Bu Mirna memberanikan diri untuk ngecek. Ternyata suara itu berada di pintu dapur. Dan di luar itu ini biasa buat jemur pakaian. Ini ada apa di luar itu ada apa? Bu Mirna memberanikan diri membuka pintu dapur tersebut. Cekrek. Bu Mirna kaget.
Di situ Bu Mirna melihat ada makhluk besar ya kan. Ini tingginya kurang lebih 2 meter ya kan. Ini matanya tajam memerah ya kan. Makhluk tersebut ini banyak durinya. Ini hampir kayak iguana. Akan tetapi dia ini tidak berekor. Jadi seluruh tubuh ini penuh duri. Dan anehnya bagian dada ini penuh lendir. Lendir itu hampir kayak jelly. Tapi baunya ini sangat menyengat. Boom. Tolong. Boom. Ternyata Bu Mirna ini mimpi. Nah pada saat itu yang berada di sampingnya ini kan Pak Hendy. Pak Hendy ini nanyain, "Ini apa Bu? Ada apa Bu?" "Pak, ini jam berapa Pak?" "Jam 2:30 Bu. Jam 2:30 dini hari loh Bu. Ini udah mau pagi." "Piye? Ibu kenapa? Mimpi apa?" "Ya ampun Ibu belum sholat Pak." "Iya Ibu mimpi apa?" "Pak, tadi Ibu itu mimpi seolah-olah Ibu ini udah ke belakang ngambil air wudhu. Terus Ibu ini niatnya mau sholat malam Pak. Terus kok tiba-tiba ada suara dengkuran. Ada suara dengkuran tapi itu bukan dengkuran manusia tidur, bukan Pak. Saat Ibu ini cek dan suara itu ini berada di depan pintu dapur Pak. Itu persis ada di tempat jemuran Pak. Ibu buka pintu Pak. Boom. Ternyata Pak, itu di situ ada makhluk. Ada makhluk yang sangat mengerikan dan semua badannya berduri dan penuh lendir Pak. Itu cuma mimpi Bu. Udah, sekarang Ibu mau sholat, ayo tak temenin Bapak. Bapak juga mau sholat. Ayo, bangun. "Iya Pak." Nah akhirnya Bu Mirna baru melakukan sholat. Nah setelah selesai sholat, Bu Mirna ini kembali ke kamar. Tapi di sini Pak Hendy memastikan apa yang diceritakan istrinya tadi. Pak Hendy ngecek. Saat Pak Hendy ngecek, ini nggak ada apa-apa. Jadi pintu dapur dibuka, tembusnya ini di tempat jemuran. Ini nggak ada apa-apa. Istri saya ini kecapean paling. Cekrek. Akhirnya Pak Hendy pun melanjutkan tidur. Nah ternyata ini hanya berselang 2 hari, Bu Mirna kembali dimimpikan makhluk tersebut. Boom, 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 boom. Di sini ada perbedaan. Di mimpi pertama Bu Mirna ini hanya melihat makhluk itu. Dan di mimpi kedua, makhluk tersebut ini mengatakan, "Kamu gak usah melawan, atau kamu akan celaka. Kamu gak usah melawanku atau kamu akan celaka." Makhluk tersebut ini mengatakan seperti itu. Ini di mimpi Bu Mirna ini berulang kali. Bu Mirna ini cerita terus sama suaminya. Akan tetapi Pak Hendy selalu ngomong, "Udah tenang, ini kamu kecapean." Dan ternyata terus menerus Bu Mirna ini sampai ketakutan sendiri setiap malam. "Pak Ibu ini mending begadang Pak, kayak gini terus kok. Ibu ini bingung kalau mau tidur pasti dimimpin itu lagi Pak. Katanya kita ini bakalan celaka, Opo iki Pak?" Dan ternyata sebenarnya Pak Hendy pun dimimpikan makhluk yang sama. Tidak cerita sama istrinya. Karena apa? Takut istrinya ini ketakutan, kepikiran. Ini kalau aku sama-sama cerita bahwa aku mimpi yang sama. Yang ada istriku ketika aku ini jaga di warung dan aku pulang malam dengan Niken, istriku ini ketakutan sama anak-anakku yang masih kecil di rumah. Mending aku gak ngomong. Ternyata Pak Hendy pun sama, dimimpikan hal yang sama. Dimimpikan dengan makhluk yang ada di mimpi Bu Mirna. Singkat cerita, ini pagi-pagi, ini subuh. Biasanya setiap dengar azan subuh, Bu Mirna ini selalu membangun putri-putrinya. Pada saat itu, Bu Mirna ini mau membangunkan Niken. "Niken, bukain pintu, bangun nak. Nak, bangun nak, sholat subuh nak. Kok gak dibuka-bukain? Dibukalah sama Bu Mirna. Karena apa? Jadwalnya setelah sholat subuh ini Niken ini langsung masak-masak segala macam yang nantinya ini bahan-bahannya ini akan dibawa ke kedai, ke warung gitu kan ya. Nah pada saat itu Niken yang gak buka-bukain, ibunya bingung kan. "Nak, dikunci." Akhirnya Bu Mirna ini ngomong sama Pak Hendy, Mas, Niken kok gak buka-bukain pintu Mas, ada apa ya Mas?" "Ada apa ya Bu? Sebentar, Bapak ini muter Bu lewat jendela Bu." Nah Pak Hendy ini buka jendela dipaksa. Gerak, dipaksa. Buak. Pak Hendy kaget. Dia ini sedang kedinginan. "Nak, kamu kenapa nak?" Ini sampai Pak Hendy ini lompat jendela. "Niken, kamu kenapa nak? Niken kenapa nak?" "Niken demam Pak. Gak tahu Pak. Niken pusing banget Pak." Bu, dibukain lah pintunya. Ibunya masuk. Setelah ibunya masuk, ibunya kaget lihat Niken demam seperti itu. "Bu, ini dibawa ke dokter aja Bu. Ayo kita bawa ke dokter aja Bu." Akhirnya Niken bawa ke dokter. Keterangan dari dokter ini Niken ini mungkin kecapean atau apa. Ini diberi obat, ya kan? Setelah itu Niken pun pulang kembali.
Nah, di sini karena Niken yang biasanya bantuin di warung, akhirnya pada hari itu Pak Endi ini berangkat sendiri. Udah Bu, Ibu jagain Niken, jangan telat makan, dikasih obat segala macam ya. Bapak nggak apa-apa, yang ke warung. Bapak sendiri nggak apa-apa. Gini ya Pak, kalau kita ini nggak punya karyawan, udahlah Bu, nggak usah mikir kayak gitu dulu. Nanti kita bakalan ada karyawan kok. Yang penting ini Niken sembuh aja dulu, ya. Ya udah kalau gitu Bapak berangkat Bu. Nah, Pak Endi berangkat, Niken sakit. Siang hari ya kan, siang hari. Pak Hendi ini kayak kepikiran, gimana kondisi di rumah, gimana? Pak Hendi ditelepon istrinya. Bu, gimana kondisi Niken Bu? Gimana Pak? Justru ini Ibu baru saja mau telepon Bapak. Tadi Niken ini buang air besar Pak. Tapi buang air besar ini keluarnya justru malah darah berlendir Pak. Boom! Apa Bu? Bu, mending Ibu langsung bawa Niken ke rumah sakit. Nanti sebentar lagi Bapak akan tutup, Bapak akan nusul Bu. Ibu bawa ke rumah sakit sekarang Niken Bu. Ayo Bu, tolong Bu, tolong. Dan pada siang hari itu juga Pak Hendi pun tutup dan Pak Hendi nusul ke rumah sakit. Niken ditangani di rumah sakit. Dan dokter menyarankan agar Niken opnam di rumah sakit karena kondisinya parah. Saat Niken ini sudah dirawat di rumah sakit, Pak Hendi pun bilang sama istrinya, Bu, ini anak-anak biar Bapak yang urus. Ibu tetap di rumah sakit. Nanti anak-anak Bapak antar sekolah, setelah itu Bapak ke warung. Nanti Bapak bilang sama anak-anak biar langsung pulang kalau sudah pulang sekolah. Nanti Bapak bilang sama yang punya kontrakan juga Bu. Biar ya nitip lah Bu. Yaudah Pak kalau gitu Pak, Ibu di rumah sakit yo Pak. Iyo Bu. Nah ternyata bener. Pak Hendi ini dia nganter anak-anak sekolah, setelah selesai sekolah disuruh pulang anaknya, nggak boleh kemana-mana dan dititipkan kepada yang punya kontrakan. Untungnya yang punya kontrakan ini mau dititipin 2 anaknya yang masih kecil-kecil nih, yang masih SD. Nah Pak Hendi sendiri ini di warung karena memang butuh pemasukan. Sewanya juga mahal karena memang rame terus. Kalau nggak ke warung ini nggak ada pemasukan. Apalagi ini kan di rumah sakit, otomatis butuh pemasukan uang ya kan, butuh pemasukan harian. Tapi anehnya pada saat itu juga ini sama sekali gak ada pembeli. Ini dari pagi sampai sore ini sama sekali gak ada pembeli. Pak Hendi ini bingung lah, warung yang lain rame, kenapa warung saya sepi? Bingung lagi Pak Hendi, sepi, bener-bener sepi. Ada beberapa motor yang udah mau parkir ke situ depan kedai kan, depan warung. Tapi tiba-tiba gak jadi. Berapa kali ke situ terus gak lama kemudian pergi. Ke situ lagi gak lama kemudian pergi. Ini ada apa dengan warung saya? Sama sekali gak ada yang beli. Dan terakhir ketika mau tutup baru ada orang mau beli. Itu pun hanya 1 orang. Ada apa dengan warung saya? Bingung Pak Hendi. Setelah warung ditutup Pak Hendi memastikan pulang ya kan. Dan memastikan anak-anaknya yang putri-putri itu tadi ini biar tidur segala macam. Pak Hendi memastikan itu. Dan setelah itu Pak Hendi bilang ke mereka, udah kalian tidur ya. Bapak mau ke rumah sakit nengok Mbak Niken. Nanti Bapak pulang lagi nah. Iya Pak jangan lama-lama ya. Kami takut. Ini adik-adiknya Niken nih 2 masih kecil-kecil. Kelas 5 dan kelas 6. Selisihnya setahun. Nah pada saat Pak Hendi ini sampai di rumah sakit ternyata kondisi Niken tambah parah. Kondisi Niken tambah parah, sering ngigo-ngigo. Setelah itu muntah. Setelah muntah nanti buang air besarnya ada lendir. Mengeluarkan darah juga. Ada apa dengan Niken? Dan mulai gak doyan makan si Niken ini. Nah pada saat itu di pikirannya Pak Hendi berpikir, apa ini gara-gara aku belum bayar bunganya? Apa ini ada sangkutannya mistis? Apa ini ada sangkutannya di mimpiku? Ini kenapa ya? Kok seperti ini? Besok aku harus ketemu sama pemilik lapak. Aku harus ketemu Pak Warno. Akhirnya keesokan hari ya kan, ini Pak Hendi ini menemui Pak Warno. Dan pengen bertanya, ini kenapa? Katanya bilang selalu bakalan rame. Ini pembeli pun hanya 1 orang. Nah, sesampainya di situ ternyata ini Pak Warno gak di rumah. Dan Hendi tambah kesel lagi ketika melihat warung-warung yang lain rame. Dan Hendi melanjutkan buka warungnya segala macam, tapi tetap gak ada pembeli. Sama sekali gak ada pembeli. Dan kali ini lebih parah. Kalau kemarin ini masih dapat 1 orang, ini sama sekali gak ada orang mampir. Ada mobil datang, udah parkir, udah mau masuk, gak jadi. Dan yang ada banyak orang yang menutup hidungnya. Ini ada apa? Sedangkan Pak Hendi ini baik-baik saja, warungnya ini juga bersih segala macam. Ini ada apa? Pak Hendi juga bingung. Berapa hari kemudian Pak Warno ini tidak nampak sama sekali. Berkali-kali Pak Hendi datang ke rumahnya, Pak Warno tidak ada. Apa gara-gara aku ini gak bayar bunga terus seperti ini? Ada hal mistis seperti ini. Pusing aku ini. Bingung. Nah
Pada saat ada orang datang mau jajan, tiba-tiba ini menutup hidungnya dengan sapu tangan. Di sini Pak Hendy kepikiran, apa aku tanya aja? Tanya kepada orang yang mau beli ini gak jadi. Mas, bentar mas. Saya mau tanya. Mas mau jajan tapi kok tiba-tiba menutup hidung mas, kenapa ya mas? Kalau saya boleh tahu ya mas. Saya dari kemarin ini melihat orang banyak seperti itu. Gak apa-apa pak. Saya memang gak nafsu makan aja sih. Gak apa-apa pak. Enggak mas. Tolong mas, jujur mas, saya nggak ngerti. Banyak orang kesini terus tiba-tiba menutup hidungnya mas. Saya pengen tahu apa yang mas rasakan. Tapi beneran pak, bapak nggak marah? Saya sama sekali nggak marah. Saya justru pengen tahu. Ini pasti ada apa-apa di warung saya. Jadi gini pak, maaf ya, warung bapak ini bau bangkai pak. Apa? Warung saya bau bangkai mas? Iya pak, kan tadi saya udah bilang maaf. Ya ampun, warung saya bau bangkai. Sedangkan saya ini nggak bau apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa, saya seperti biasa sama sekali, nggak bau bangkai. Yaudah mas, kalau gitu saya terima kasih mas, maaf ya kalau warung saya seperti ini. Iya pak, saya permisi dulu pak, permisi. Dan ternyata emang bener, ada 3 pembeli. Pak Hendy ini mencoba mempertanyakan dengan hal yang sama. Mereka pun menjawab hal yang sama. Warung sampean ini bau bangkai. Boom, bau bangkai. Sedangkan Pak Hendy ini tidak mencium aroma bangkai sedikit pun. 1 minggu sudah nih Ken dirawat di rumah sakit. Tak kunjung ada perubahan dan biaya semakin membengkak. Pemasukan pun tak ada. Tabungan semakin menipis. Pak Hendy ini kebingungan. Ini aku harus gimana? Sedangkan berhari-hari aku jualan, tidak ada satupun orang beli. Akhirnya Pak Hendy memutuskan ini untuk libur 3 hari ke depan. Karena apa? Ini sayang-sayang masakan bakso apa segala macam ini kebuang terus menerus. Daripada aku rugi semakin banyak, mending aku berhenti dulu. Nah pada saat itu selama libur ini Pak Hendy yang ada bolak-balik nih. Bolak-balik ke rumah nengok anak-anaknya, terus ke rumah sakit lagi setelah anak-anaknya tidur. Nah pada malam hari Pak Hendy yang sedang di rumah sakit, dia saking capeknya kelelahan, dia ini tiduran di kursi panjang di depan kamar teras rumah sakit. Teras depannya ini. Pak Hendy tiduran di situ. Nah, saat tiduran, ini otak Pak Hendy kan melayang kan ya. Melayang, dia lagi mikir ini gimana cara ngatasinya nih masalah yang seperti ini. Pak Hendy berpikir, apa jangan-jangan saya ini belum bayar bunganya kepada Pak Warno terus jadinya seperti ini. Ini kenapa dengan warung saya sedangkan warung yang lain rame. Sedangkan ini lagi bener-bener pusing. Belum lagi adik-adiknya sini Ken ini udah mau masuk SMP, kan bingung. Kemudian Pak Hendy pun tertidur. Dan pada saat Pak Hendy ini tertidur, tiba-tiba Pak Hendy ini didatangi makhluk yang dimana berada di dalam mimpinya. Tiba-tiba Pak Hendy ini di dalam mimpinya, Pak Hendy ini dibawa ke tempat yang sangat gelap sekali, ya kan? Ruangan yang sangat gelap sekali. Dan makhluk tersebut ini tiba-tiba mengitari Pak Hendy. Dan munculnya ini secara tiba-tiba. Makhluk yang penuh dengan duri berlendir, ya kan? Ini hampir mirip dengan iguana akan tetapi tidak ada ekornya. Dan makhluk tersebut ini mengitari terus-menerus Pak Hendy dan mengatakan, "Ini akibat kamu melawanku." Boom. Tak lama kemudian istrinya ini membangunkan, Bapak bangun Pak." "Iya Bu." "Bapak kenapa Pak? Dari tadi Bapak ngigo-ngigo." "Iya Bu, jadi Bapak mungkin Bapak kelelahan Bu." Pak Hendy ini tidak bercerita ke istrinya. Sekali lagi, Pak Hendy takut, istrinya kepikiran. Istrinya ketakutan ketika nanti Pak Hendy pergi kemana, Pak Hendy ini jualan atau apa segala macam. Pak Hendy tidak pengen istrinya ini ketakutan, kepikiran yang berlebihan. Makanya Pak Hendy ini selalu nutup-nutupi perihal mimpinya. Hingga pada akhirnya kan, ini mereka berdua rembukan. "Bu, ini kalau Bapak terus-terusan gak jualan, ya Bu, yang ada kita masih tetap bayar ke Pak Warno. Menurut Ibu gimana?" "Ya udahlah Pak. Kalau kita nggak jualan dulu gimana Pak? Maksud Ibu, kita tutup atau gimana Bu? Kita pindah atau gimana?" Ya karena seperti ini Pak kondisinya. Menurut Bapak gimana? Nggak mungkin kan Bapak ini masak tapi nggak ada orang yang beli. "Iya sih Bu. Sementara mungkin warung saya tutup dulu dan saya pengen menghentikan kontrakan Bu. Biarlah nanti cari lapak lagi lah Bu. Bagaimana menurut Ibu?" "Iya. Mungkin ada baiknya seperti itu Pak. Tabungan kita juga sudah semakin menipis Pak. Kalau diambil terus buat Bapak masak, buat Bapak belanja segala macam, ini nanti Niken gimana Pak?" "Iya Bu." Akhirnya ini Pak Hendy ini memberhentikan usahanya. Pak Hendy ini ngomong ke Pak Warno. "Pak Warno," nah kebetulan Pak Warno ini ada di depan rumah. Kebetulan sekali.
Karena dicari di telepon dari kemarin nggak pernah nongol, nggak pernah ngangkat. Nah pada saat itu juga Pak Hendi ini langsung ngomong sama Pak Warno. Pak Warno, kata Bapak warung saya bakalan rame di sini. Kata Bapak tanah ini bakalan banyak rezekinya. Ini yang ada anak saya sakit dan saya ini nggak ada satupun pembeli. Sampai saya ini tutup berapa hari. Saya bingung Pak. Terus mau gimana? Mau gimana? Saya mau nyudahin Pak. Cukup. Saya cukup dan saya mau terus terang. Saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah. Saya tidak bisa membayar bunganya. Dan mungkin besok pagi saya sudah ambil semua barang-barang yang ada di sini. Ya terserah. Terserah. Masih banyak yang mau kok. Tapi dengan catatan bunga itu tetap dibayar. Pak, tapi saya ini mau bayar pakai apa? Ya terserah kamu. Mau bayar kapanpun, ya tetap dibayar. Itu peraturan kok. Ngerti? Dah, saya gak ada waktu. Besok angkutin barang-barangmu. Iya Pak. Akhirnya, ini keesokan hari ya kan. Ini kembali nyewa truk lagi. Pak Hendi ini nyewa truk lagi. Untuk ngangkut semua barang-barangnya. Karena kalau dipaksain, ini sama saja menggali kuburan sendiri. Ini gak bisa untuk belanja segala macam. Ini udah gak ada uang. Terus gimana nanti untuk bayar per bulan di lapak tersebut? Nah pada akhirnya bener nih kan. Truk datang ya kan. Truk datang langsung ngangkutin barang-barang semuanya. Dibongkarlah kedai tersebut. Tenda-tenda semua dirobohkan. Diangkat dimasukkan ke truk. Nah pada saat itu Mas Bayu ini ngeliat. Nah tiba-tiba Mas Bayu datang. Loh Pak Hendi kok ini mau dirapikan atau mau di gimana? Kok ada truk juga? Mas Bayu, sepertinya saya sudah tidak akan menempati tempat ini lagi. Loh, ada apa ya Pak? Saya bingung, dari kemarin saya sepi. Udah gitu anak saya sakit sekarang di rumah sakit. Belum lagi anak saya yang kecil-kecil ini pada masuk SMP, saya bingung Mas. Saya juga gak ngerti harus gimana. Biaya rumah sakit begitu besar. Anak saya sekarang di rumah sakit. Dan saya gak tahu harus gimana lagi. Duh, Pak. Saya juga dari kemarin pengen kesini ya kan. Tapi kayaknya Bapak lagi suntuk dan saya ini lagi rame-ramenya. Saya ini bingung kemarin itu. Saya lihat dari kejauhan saja, saya bingung. Ya sudah, sebentar Pak. Bapak tunggu sini ya. Nah, akhirnya Mas Bayu ke warungnya lagi. Setelah itu balik lagi ke situ. Pak, tolong diterima Pak. Ini uang dari saya. Tolong ya Pak, tolong diterima. Ini memang gak seberapa. Tapi siapa tahu ini bisa membantu untuk biaya anak-anak Bapak. Putri-putri Bapak. Ya ampun Mas Bayu, saya kenapa jadi ngerepotin seperti ini? Udahlah Pak, diterima. Ya, walaupun gak seberapa. Nah akhirnya uang diterima dan truk udah ngangkut semuanya. Barang-barang tadi dibawa lagi ke kontrakan. Kontrakan rumah loh ya. Kontrakan rumahnya Pak Hendi. Sebagian buat bayar truk, sebagian untuk pegangan. Tapi Pak Hendi ini masih bingung. Karena apa? Ini masih ada pembayaran sekolah, ini masih ada pembayaran rumah sakit yang masih kurang. Bentar lagi juga bayar kontrakan. Pak Hendi ini masih bingung. Pada akhirnya Pak Hendi ini memutuskan ini ke tempat Pak Rohim, sahabat sekolahnya. Apa aku pinjem Rohim aja Boy ya? Aku harus ketemu Rohim. Aku harus ketemu Mas Rohim ini. Akhirnya Pak Hendi menuju ke rumahnya Mas Rohim. Nah, sesampainya di tempat Pak Rohim, Pak Hendi pun bercerita. Mas Rohim, aku mau cerita. Iya, mau cerita apa? Kok kamu baru kesini? Terus sekali kesini kamu dengan muka yang sangat sedih seperti itu. Ada apa sebenarnya? Mas Rohim, aku udah gak jualan lagi. Hah? Gak jualan lagi? Iya. Baru saja aku udah nyudahi semuanya. Karena apa? Karena sama sekali gak laku. Dan orang kebanyakan ini datang ke tempatku. Ini semuanya katanya bau bangkai. Warungku bau bangkai. Belum lagi anakku ini sakit-sakitan. Biayaku habis untuk rumah sakit sementara aku tidak ada pemasukan sama sekali. Dan anak-anakku yang kecil ini mau masuk SMP. Aku bingung. Aku bingung Mas. Menurutmu gimana? Belum lagi. Aku gak ngerti apakah ini yang punya lapak. Dia main goib atau gimana. Loh, goib gimana maksudmu? Saya dan istri saya ini berkali-kali didatangi makhluk aneh. Dan disitu kayak mengancam saya. Kata makhluk tersebut ini saya ini melawan. Padahal saya sama sekali gak pernah niat jahat sama siapapun Mas. Ini saya harus gimana? Saya harus gimana Mas? Yaudah, ini yang bisa menyelesaikan guru saya. Guru sampean Mas? Ya. Yaudah gini aja. Kamu jangan nolak. Ini aku ada uang, ya. Sebentar. Dibukalah tasnya Om Rohim, tasnya Mas Rohim, dan diberikan uang. Ini ditutup, nanti kalau kurang kamu hubungin saya. Ini anakmu
Ini nurut sama dokter gimana? Baiknya mau dibawa kemana, terserah dokter. Apa mau dibawa pulang dulu? Nanti gampang guru saya biar ngelihat dulu, nangani, terserah kamu. Nanti kalau kurang, kamu ngabarin saya. Mas Rohim, maafin saya yang repot. Udah, kamu dari dulu itu baik. Zaman sekolah, kalau nggak ada kamu, aku nggak bisa sukses seperti ini. Kamu itu di kelas paling pintar. Kamu selalu memberi contekan padaku. Kamu itu pintar. Ngasih berkata lain saja. Sabar. Sekarang gini, ini kamu buru-buru pulang, ya. Ini pembayaran semuanya kamu lunasin dulu. Nah, saya minta setelah kamu selesai, kamu kesini lagi. Singkat cerita, akhirnya Hendy ini melakukan pembayaran semuanya. Dan Hendy pun cerita sama istrinya. Bu, kata teman saya, mending nikah dibawa pulang dulu. Nanti ada guru ngaji yang pengen lihat nikah. Kalau toh memang harus dibawa ke rumah sakit selanjutnya atau rumah sakit yang lebih besar, teman saya nanti akan membantu. Ya udah Pak, kayak gitu aja Pak. Lagian memang kita nggak ada biaya. Ya udah, ini Bapak dipinjemin sama Pak Rohim. Ini untuk lunasin semua. Setelah itu kita pulang. Kita bawa nikah pulang, Bu. Akhirnya setelah pembayaran semua lunas, begitu juga dengan sekolah-sekolah, biaya kontrakan segala macam. Ini akhirnya nikah dibawa ke rumah. Dan sesuai janji setelah ngurus semuanya, ini Pak Hendy pergi ke tempatnya Pak Rohim. Setelah itu Pak Rohim bilang, saya sudah cerita sama guru ngaji saya. Saya sudah telepon dan tinggal kita ke sana. Kata guru ngaji saya, kamu dan keluarga kamu, apalagi putrimu, Niken, dalam bahaya. Tapi udah, kita secepatnya ke guru saya. Akhirnya datanglah ke guru ngajinya Pak Rohim. Kita sebut saja namanya Pak Wisnu. Orangnya sudah tua. Ini usianya 70 tahunan, tapi masih sehat. Pada saat itu Pak Hendy pun menceritakan kronologi kejadian-kejadiannya, awal-awalnya gimana, kehancurannya gimana, terus tiba-tiba didatangi makhluk segala macam di mimpinya. Istri juga sama, dimimpikan makhluk tersebut. Nah, Pak Wisnu bilang, nginep di sini, besok pagi kita datang ke tempat lapak kamu kerja. Coba kita lihat petunjuk apa yang nanti saya dapat. Sementara kamu nginep di sini, dan nanti kamu baca doa-doa ini. Iya Pak Wisnu. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Hendy pun ini nginep di situ. Pak Rohim pulang. Nah, pagi harinya Pak Rohim datang lagi dengan membawa mobilnya Pak Rohim. Mereka akhirnya berangkat kurang lebih jam 10-an. Jam 10 pagi mereka berangkat menuju ke lokasi di mana Pak Hendy ini jualan di situ. Di seberang jalan Pak Rohim memarkirkan mobil. Nah, setelah itu mereka keluar bareng. Saat mereka keluar, boom, tiba-tiba di sini Pak Hendy kaget. Pak, warung teman saya kebakaran, Pak. Warung teman saya kebakaran. Boom, ternyata emang benar. Saat itu warungnya Mas Bayu, ini yang jaraknya gak jauh, itu sedang ramai kebakaran. Banyak orang yang sedang memadamkan api di situ. Warungnya Mas Bayu kebakar. Boom. Di sini Pak Hendy ini langsung ngomong sama Pak Rohim dan Pak Wisnu. Pak, maaf, saya mau bantuin teman saya dulu, Pak. Saya mau bantuin dulu. Akhirnya langsung nyebrang, langsung ngambil air di situ, ikut nyiram-nyiram segala macam. Saat itu Mas Bayu pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak ini masih mau ikut bantuin saya. Ya kan namanya gantian, Mas. Ini awalnya gimana? Diceritakanlah semua sama Mas Bayu. Ternyata memang dari percikan kompor. Setelah membantu dan yang lain dan warga-warga yang lain juga ikut membantu, setelah agak teratasi, Pak Hendy ini balik lagi nyebrang. Mereka memang lagi nungguin di situ. Mari Pak, saya tunjukkan di mana tempat saya jualan, Pak. Akhirnya mereka di situ, ke lapak itu, ke lapak bekas di mana Pak Hendy itu jualan. Udah nggak ada bangunan di situ, karena udah diangkut semua kan. Pada saat itu, Pak Wisnu, guru ngajinya Pak Rohim, ini mengeluarkan air yang berada di botol mineral, ya kan? Ini diberikan kepada Pak Hendy. Coba Nak Hendy, ini buat minum sebagian buat cuci muka. Siramkan aja ke muka kamu. Ya. Oh, sekarang Pak? Iya sekarang. Diminum sebagian ini buat cuci muka. Nah, setelah buat cuci muka, tiba-tiba Pak Wisnu mengarahkan, coba kamu lihat warung teman kamu yang sedang terbakar. Sekarang pelan-pelan ya, saya berdoa. Baca doa, ikutin arahan saya. Membaca doa lah ini, dang. Gak lama kemudian, saat Pak Hendy ini membuka mata, bum, kaget melihat warungnya Mas Bayu. Di situ ada makhluk yang sering ia jumpai di dalam mimpinya. Bum, makhluk yang menyerupai iguana. Di situ ini makhluknya ini mengeluarkan lendir, menetes-netes ini di
di area yang sedang terbakar. Apa ini? Apa ini semua ulahnya Mas Bayu? Jangan keras-keras. Dilepas lagi nih. Dia nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Jadi sempat berapa detik melihat makhluk tersebut berada di warungnya Mas Bayu. Dan gak lama setelah itu ya kan, ini tiba-tiba Pak Warno ini datang. Pemilik lapak-lapak di situ Pak Warno ini datang tiba-tiba memeluk Mas Bayu. Dari kejauhan Pak Hendy ini menyaksikan mereka berpelukan. Ada apa ini semua? Ya ampun kok kayak gini. Udah, ayo kita pulang. Akhirnya semua menuju ke mobil. Dan setelah menuju ke mobil, Pak Wisnu bilang, kita ke rumahmu, aku pengen lihat anakmu. Anakmu udah di rumah kan? Udah Pak, udah di rumah. Akhirnya langsung ke rumah. Sesampainya di rumah Pak Wisnu ini pengen lihat. Akhirnya Pak Wisnu diajak ke kamar. Dan memang di situ kondisinya Niken ini udah parah. Kurus kering. Kerontang-kerontangan dan udah gak mau makan. Apa kata Pak Wisnu? Anakmu dalam bahaya. Bum bum bum. Wah, di situ pada geram semua. Apalagi tadi Pak Hendy ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa makhluk tersebut ada di warungnya Mas Bayu. Ini udah jelas ada yang ingin mencelakai saya. Tapi kenapa harus dia? Bum. Sudah sabar. Tapi kenapa harus warung itu? Sedangkan dia baik sama aku. Wah, Pak Hendy ini stres melihat anaknya seperti itu. Kondisi keluarga semakin parah. Setelah itu Pak Wisnu ini berdoa. Setelah berdoa Pak Wisnu ini minta air. Niken disuruh minum. Setelah Niken ini sudah minum, tiba-tiba Niken bilang, Bu, Niken lapar. Beri dia makan. Iya Pak. Nah saat ngambilin makan, Bu Mirna ini kepikiran ini sebenarnya ada apa. Bu Mirna juga tanya kepada Pak Hendy, Pak ini ada apa? Nggak tahu Bu, Bapak juga belum tahu persis. Yang jelas mungkin ada orang yang membenci kita dengan berkedok baik Bu. Saat itu Pak Wisnu bilang, udah. Sekarang saya mau lihat kemarin warung-warung kamu ini barang-barangnya, tenda-tenda apa segala macam, di mana? Saya pengen lihat. Ada Pak, di samping rumah Pak. Boleh antar saya? Iya Pak, saya antar Pak. Akhirnya Pak Wisnu ini lihat kayak gerobak-gerobak segala macam ya kan, gerobak-gerobak terus meja apa segala macam di situ. Pada saat itu Pak Wisnu ini langsung menuju sebuah meja. Satu meja ia tunjuk. Coba buka meja itu. Boom. Meja yang mana Pak? Itu. Ya, meja yang itu yang saya tunjuk, tolong dibalik. Balik meja itu. Dibalik meja tersebut. Boom. Tiba-tiba di sini Hendy tercengang. Lah, apa ini Pak? Hendy menemukan, jadi kayak ada bungkusan. Ini kurang lebih mungkin 10 cm bungkusan itu nempel ini di bawah meja, nggak kelihatan. Kalau meja ini dia dengan posisi yang benar nggak kelihatan, tapi kalau meja ini dibalik, dia ini nempel. Dan tempelannya ini bener-bener kenceng banget. Lemnya ini kenceng banget sampai nempel ke kayu. Ini berada di siku pojok, nggak kelihatan karena hanya 10 cm. Dan itu kayak kain. Setelah itu diambil sama Pak Wisnu. Pak Hendy pun tanya, apa itu? Apa itu Pak? Dibuka lah sama Pak Wisnu. Ini santet. Boom! Ternyata bener. Pas dibuka, ini kain kafan tersebut ini ada di situ rajahan-rajahan dan di situ ada jarum, ada paku, wah macem-macem. Ini kayak media santet kayak gitu ya, atau entah apa di sini. Ini sengaja ditempel di situ. Ini Pak Hendy pun mempertanyakan, Pak, siapa ini yang melakukan ini semua Pak? Saya ini perasaan nggak pernah ada niatan pengen nyakitin orang Pak. Udah, tenang. Pak, tolong Pak, buat pelakunya ini celaka Pak. Gak boleh balas dendam, Hendy. Kamu berdoa agar anakmu sembuh. Untuk pelakunya, biarkan nanti dia datang sendirinya ke sini minta maaf kamu. Asalkan kamu tidak boleh balas dendam. Sekarang kondisi anakmu sudah semakin membaik. Biarkan dia ini istirahat setelah makan. Nanti kalau sudah bangun, beri dia makan lagi. Obatnya diminum. Kamu berdoa, istrimu berdoa. Ada jalan. Nah setelah itu Pak Wisnu pun mohon izin. Ini bungkusan saya bawa. Ya, kamu jangan pikiran yang aneh-aneh. Siapa pelakunya, kamu menduga-duga sendiri atau segala macam. Jangan pikiran yang aneh-aneh. Pikiranmu sekarang, biar anakmu sembuh. Ya, saya pulang dulu. Akhirnya Pak Wisnu pulang beserta Pak Rohim. Terus siapa ini pelakunya? Pak Warno kah? Mas Bayu kah? Ini siapa? Menurut kalian semua siapa ini? Kita lanjut ceritanya. Nah, berjalannya waktu, kondisi Niken semakin membaik. Yang tadinya dia tidak doyan makan, kini sudah mulai doyan makan. Obat sudah mulai masuk.
dan berangsur pulih. Nah, di sini ya kan, yang namanya Pak Rohim inilah sahabat sejati. Pak Rohim ini sering datang dan memberikan bantuan, entah itu sembako, beras, gula, teh segala macam, ngasih uang juga. Karena selama itu juga ini Pak Hendy ini belum kerja. Dan Pak Rohim bilang, fokus dulu untuk kesembuhan anakmu. Nah, setelah Pak Rohim pulang, Pak Hendy ini masih berpikir, masa iya ada orang sejahat itu? Dia ini baik sama saya. Dia masih muda. Tapi kenapa dia ini malah mau mencelakai saya? Mas Bayu, kenapa kamu seperti itu? Apa itu azab yang diterima? Setelah warungmu kebakaran, kenapa harus seperti ini sih? Singkat cerita, 2 minggu kemudian, kondisi dari Niken semakin pulih. Dia sudah bisa membantu masak ibunya. Di sini, masalah perekonomian, Pak Rohim ini selalu membantu. Hingga pada suatu ketika, ya kan, ini setelah pulihnya Niken, ini jam 10 malam, ya kan, malam hari ini jam 10 malam, tiba-tiba saat semuanya ini mau istirahat, Pak Hendy ini mau menjamkan mata, tiba-tiba handphone Pak Hendy ini berdering. Diangkatlah sama Pak Hendy. Halo, Assalamualaikum. Mas, pulang mas. Ini siapa? Nomor baru. Mas, ini saya Umam mas. Sari meninggal. Boom! Apa? Sari meninggal. Adiknya Pak Hendy ini meninggal. Jadi Umam ini suami dari Sari. Suaminya si Sari nih yang ngabarin kalau si Sari ini meninggal. Pak Hendy ini langsung teriak, ya Allah kok seperti ini. Awal yang diserang ini keluarganya Pak Hendy. Sekarang merembet ke adiknya. Merambat ke adiknya ini meninggal. Akhirnya satu keluarga Pak Hendy, ya kan, ini langsung pulang kampung. Selama perjalanan Pak Hendy ini greget sendiri, kok bisa seperti ini, kok sampai keluarga aku juga yang kena serangan. Kurang ajar ini. Aku gak bisa diam ini. Bayu kurang ajar. Boom. Nah, setelah sesampainya di kampung, semua tangis di situ. Warga sudah pada kumpul. Bu Mirna, istrinya Pak Hendy pun ikut memandikan jenazah dari almarhumah Sari, adik iparnya. Dan pada saat itu, kondisi Sari ternyata perutnya membusung. Banyak orang yang mengatakan ini seperti terkena serangan santet. Ini orang mengasumsi sendiri seperti itu. Pak Hendy pun di sini benar-benar ngerasa yang sakitnya luar biasa. Anakku sembuh, kenapa sekarang adikku yang meninggal? Nah, akhirnya Sari pun dimakamkan. Nah, ini ada keanehan. Pada waktu pemakaman Sari, ini papan-papan yang untuk menutup jenazah, ini pada patah. Prak, prak, prak. Pada patah. Semua pada ketakutan. Diganti papan lagi sama. Akhirnya si Sari ini dimakamkan seada-adanya. Nah, singkat cerita, pada malam hari ini ada pengajian. Dan setelah selesai pengajian, ini pengajian selesai, orang-orang sudah pada pulang. Tiba-tiba Umam, suami dari Sari, adik iparnya Pak Hendy, ya kan, ini tiba-tiba langsung memeluk Pak Hendy. Langsung memeluk. Mas, maafin aku mas, maafin aku mas. Ada apa ini? Kenapa kamu minta maaf? Ini salahku mas, ini salahku. Ini ada apa? Keluarga menyaksikan semuanya. Ini semua salah saya, maafin saya semuanya. Ini ada apa? Ini kondisinya, saya tahu. Ini ada orang yang tidak suka dengan keluarga kita. Bukan mas. Ini semua ulah Sari sendiri mas. Apa? Sari? Mas, maafin aku mas. Ini semua ulah Sari dan dia sendiri yang menanggung akibatnya mas. Berapa kali saya menghentikan Sari untuk melakukan hal tindakan konyol mas, tapi Sari tidak pernah menggubris apa kata-kata saya. Dia yang melakukannya semua mas. Saya tahu kalau Niken sakit, saya tahu. Ini ulah Sari mas. Dan warung mas ini hancur, ini ulah Sari mas. Lah kok bisa? Ternyata ulah si Sari. Bukan Mas Bayu, bukan Pak Warno. Ternyata si Sari, adik kandungnya Pak Hendy sendiri. Kok bisa si Sari? Kita tarik mundur ceritanya. Kita flashback nih. Ini kok bisa? Kenapa Sari pelakunya? Nah, di sini nih ada penjelasan. Jadi, sebelum keluarga kecil Pak Hendy ini pindah ke kota, Sari ini selalu iri dengan usahanya Pak Hendy dan Bu Mirna. Masku kok tambah sukses. Jualan selalu jalan. Aku usaha apa aja kok gagal. Mas Umamnya juga gitu. Suamiku itu malah gak pernah dapat apa-apa yang sekiranya bisa memajukan uang, ekonomi atau apa. Belum lagi ibu itu selalu pilih kasih. Jadi orang tuanya Hendy ini
semenjak kakak-kakaknya yang udah pada mencar, ya kan, kakak-kakaknya Hendy pada mencar, orang tuanya Hendy seolah pilih kasih terhadap cucu-cucunya. Jadi kayak si Niken dan adik-adiknya ini lebih kayak disayang ketimbang anak-anaknya Sari dan si Yuyun. Di sini Sari ini kayak ngerasa dibeda-bedakan. Ibu bapak kenapa malah pilih cucu-cucunya yang dari Mas Hendy, sedangkan saya juga punya anak. Cucu ibu juga, kenapa ibu pilih kasih? Seperti itu menurut pendapat dari si Sari. Kenapa ibu malah pilih kasih? Disinilah Sari ngerasa kayak dibedakan. Di sini Sari juga pernah mendengar ibu dan bapaknya akan memberikan tanah yang nantinya bagian Hendy itu yang paling di depan gitu, yang buat usaha, karena memikirkannya jangka panjang. Oh, ini Hendy usaha jualan, paling nggak harus di pinggir jalan. Disinilah Sari kayak nggak terima. Soal warisan juga ini Sari di sini sakit. Kecewa nih, kok bisa kayak gini. Nah, kakak-kakak yang lain, ya kan, mereka ini kan sudah tidak di rumah itu, ya kan. Ini mereka juga udah punya usaha masing-masing. Si Sari ngerasa sakit hatinya, ini saya ini belum berkembang, kenapa yang didahulukan kakak saya. Nah, mungkin konsep dari orang tua dulu mungkin ini kakak-kakaknya dulu yang diselamatin, untuk nantinya ketika kakak-kakaknya ini sudah berhasil biar bisa ngangkat adiknya. Nah, si adik di sini kayak ngerasa, wah, aku di nomor sekian kan. Si Sari merasa seperti itu. Ini yang membuat Sari ini mendatangi dukun. Setelah itu, ya kan, ini ketahuanlah sama si Umam, suaminya Sari. Kamu jangan konyol. Kamu lakukan tindakan apa ini? Ternyata emang bener. Ketika di kampung warungnya Mas Hendy dibikin sepi. Ini yang membuat Mas Hendy berpikir, ayo kita pindah ke kota. Gitu mikirnya. Nah, setelah pindah ke kota, warung rame kan pindah ke kota. Nah, pada pembukaan grand opening pertama, ini kan keluarga pada datang nih. Disitulah Sari bermain. Sari menempelkan bungkusan yang dari dukun. Nah, di sini kenapa warung Bayu juga ikut kebakar? Ikut hancur juga. Nah, kalian ingat gak? Pas waktu satu keluarga, ini kan pada makan di situ pas waktu grand opening pembukaan warungnya Pak Hendy, ya kan? Pak Hendy pun ngomong kalau mau jajan yang lain monggo silakan. Itu ada warung-warung yang lain, itu ada nasi goreng, ada Mas Bayu juga di situ, teman saya, monggo silakan. Nah, ternyata si Sari juga jajan di situ. Di sini Sari kaget kalau penjualnya si Bayu itu Sari kenal. Siapa ini Bayu? Ternyata ya, dulu mereka ini pacaran waktu sekolah dan berjanji ketika nanti lulus Bayu bakal nikahin. Akan tetapi Bayu ini justru malah selingkuh dan Bayu akhirnya malah menikah dengan istrinya yang sekarang. Pada saat Sari melihat Bayu di situ dengan istrinya jualan, Sari kesel. Sari pun akhirnya sepulang dari warung Bayu, sepulang dari warungnya kakaknya juga, dia pulang, dia mendatangi dukun. Sikat juga sekalian Pak itu warungnya si Bayu. Seperti itu, kita kembali ceritanya di mana Umam ini minta maaf, menjelaskan semua kejadian kronologinya. Oke, flashbacknya udah selesai. Di sini Umam ini bener-bener sampai mencium kakinya kakaknya, kakak iparnya yaitu Mas Hendy. Maafin saya Mas, saya berkali-kali melarang Mas, tapi almarhumah Mas, udah. Dia baru saja meninggalkan kita. Sudah cukup. Iya Mas, maafin saya Mas. Dan semua tercengang. Ya ampun Sari kayak gini ya. Ya tapi kan baru saja dimakamkan. Pantas saja saat itu memang dimakamkan susah. Kayu-kayu pada patah. Ternyata pelakunya selama ini adalah si Sari. Gak nyangka semua orang-orang di situ sekeluarga ini gak nyangka semua. Ibu juga nangis, ibu bapak juga nangis ketika mendengar itu semua. Dan ternyata emang benar, ini berapa hari sebelum Sari meninggal, ini Sari ini kelojotan, ya, katanya ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Entah itu apa. Apakah ini serangannya dia sendiri terus dia membalik ke tubuh dia sendiri, ya kan, kayak senjata makan tuan atau apa segala macam. Singkat cerita, setelah selesai semuanya, ya kan, 1 minggu sudah berada di situ, Pak Hendy pun memutuskan untuk kembali ke kota bersama Bu Mirna dan anak-anak. Nah, setelah kembali ke kota, Pak Rohem pun datang. Dan saat Pak Rohem datang, Pak Hendy menjelaskan, Pak sudah ketemu pelakunya. Iya, orang terdekatmu sendiri kan. Loh, kok sampean bisa tahu? Iya, saya sudah dikasih tahu. Iya Pak, benar. Pak Wisnu memberitahu ya Mas. Iya, udah. Yang penting kamu jangan ada niat pengen balas dendam atau apa.
Yang ada harus doain aja. Ya, doain semuanya. Biar Umam juga punya istri lagi, dia biar usahanya lancar seperti itu. Jangan yang aneh-aneh. Umam kan adik iparmu. Yo, jangan yang aneh-aneh. Pokoknya kamu harus mikirnya ke depan usaha. Kalau bisa selamatkan keluarga-keluargamu yang lain. Sesuai dengan cita-citamu. Iya mas, tapi saya ini dapat modal mana lagi mas? Sementara selama ini saya ngerepotin sampean terus. Cukup! Gak usah bahas itu. Sudah tak siapin kedai deket kantorku. Di situ kamu buka. Wes, orang saingan. Kamu buka di situ deket kantorku ya. Ini nanti karyawanku setiap siang ini tak suruh jajan ke tempatmu. Yang bener mas serius? Yo, tak kasih modal. Tak kasih modal. Lah tapi nanti saya kembalinya gimana? Wes gampang, masalah kembaliin. Kalau memang sudah lancar, ada tabungan, ada uang lebih baru kembali. Wes cukup. Dah, tenang. Sekarang nanti kalau udah selesai semuanya, kamu minta maaf ke Mas Bayu, pernah punya suuzon, pernah berprasangka buruk. Minta maaf sama Mas Bayu yang kamu udah pernah cerita kalau dia ini sebenarnya orang baik. Terus kamu punya pikiran dia jahat, minta maaf juga. Berjalannya waktu Pak Hendi pun membuka warung yang sudah disiapkan oleh temannya, yaitu Pak Rohim. Gitu, buat di situ dan laris. Setelah laris, udah bisa membantu, ya kan? Udah ada uang tabungan. Di sini Pak Hendi ini mendatangi warungnya Mas Bayu dan membantu kepulihan warungnya Mas Bayu. Karena Mas Bayu ternyata sempat nggak jualan, gitu. Setelah itu Pak Hendi pun sering bertemu dengan Pak Rohim dan berterima kasih kepada Pak Wisnu. Pak Wisnu pun bilang, berterima kasihlah sama Allah, jangan sama saya, ya. Nah setelah itu semuanya ini berkembang warungnya sampai bisa membantu perekonomian keluarga segala macam, gitu. Nah itulah akhir dari kisahnya keluarganya yang kita sebut saja namanya Pak Hendi, gitu ya teman-teman. Ternyata pelakunya adalah adik kandungnya sendiri. Kita mikirnya kan udah yang pertama dapat cerita ini, saya mikirin wah ini nih. Pas saya, ternyata ini, di sini ada edukasi baik diambil, yang buruk dibuang, ya. Dan sekali lagi jangan sampai kita ketika benci sama seseorang terus kita pergi ke dukun ingin mencelakai segala macam, ini sangat mengerikan. Ini bisa malah justru serangan itu akan kita sendiri yang menanggung resikonya. Walaupun mau lambat mau cepat gitu. Jadi jangan sampai kita ini benci sama orang kita ke dukun, wah santet aja biar dia mati, biar dia sakit sekarat apa segala macam. Jangan sampai, ya. Alangkah baiknya ketika punya masalah, ketika ada problem ini, alangkah baiknya duduk bareng dan dibicarakan. Gitu. Kalau saya sendiri nih kalau lagi ada masalah atau apa segala macam, ini saya lebih baik ngomong gitu. Walaupun nanti saya ini mungkin menanggung resikonya apa segala macam, tapi akan lebih ketemu titik temu dari permasalahan tersebut. Jangan sampai masalah ini nggak ada titik terang atau apa segala macam, ini malah jadi mengerikan, ya nggak Mas Lut? Jadi alangkah baiknya dibicarakan setiap ada permasalahan gitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini yang nunggu udah lama juga. Dan cerita ini ketika saya dalam menyampaikan ini ada salah-salah kata, saya mohon maaf gitu ya. Dan buat teman-teman yang lain yang ceritanya udah dibacakan, saya mengucapkan terima kasih gitu. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum dibacakan, mohon bersabar. Mas gimana sih mas? Ceritanya aku kok belum dibawakan, gimana sih? Atau apa segala macam, coba kalian chat ulang lagi. Barangkali, ya kan? Ini memang kita karena puluhan ribu masuk cerita, barangkali kita nggak paham apa segala macam, coba ingetin lagi dan coba dicek ceritanya udah bener belum, ditulis per paragraf atau per kalimat. Seperti ini nih, ditulis per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti ini saya akan paham. Jangan sampai ditulis berkebawah terus nggak ada titik koma. Ini yang membuat saya dan tim bingung. Seperti ini nih, ya. Nulisnya kayak gini, tepat nih per paragraf. Siapa lagi nih namanya yang mau disamarkan, ya kan? Konfliknya apa lagi, terornya apa lagi, seperti itu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433363 nya 4 kali. Saya ulang, 085870433363 nya 4 kali, dan dibiasakan diberi nama dan nama kota kalian. Dengan seperti itu, nomor kalian yang belum saya save ini bisa langsung saya save. Gitu, jangan bang, mas, abis itu hilang, gitu kan. Assalamualaikum, abis itu hilang. Mas, dengan Mas Dodo, dengan Mas Rian, setelah itu hilang. Saya bingung, langsung ketumpuk lagi nih sama yang lain. Abis itu bilang,
Mas Bian sombong, kan bingung saya gitu kan. Jadi ini kalau bisa diperjelas gitu. Walaupun sesibuknya saya, nanti kalau pas ada waktu, entah itu berapa hari setelah itu apa segala macam, ketika saya free break, saya pasti akan membalas satu persatu gitu. Sabar ya, oke? Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo, Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Ya kan, yang lagi banyak utang segera dilunaskan utangnya. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Yang lagi sakit segera disembuhkan dari penyakitnya, ini penyakitnya dibuang. Amin, ya kan. Ini pokoknya sehat selalu, lancar rezeki. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Lufian bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.